tersinggung nanti dia lihat sakno Mas. Mungkin lupa dong ya teman tadi yang kemarin. Enggak. Namanya boleh spill. Namanya udah enggak usah. Disapa aja enggak apa-apa. Nanti dia inget, waduh berarti orang untung Oke, halo. Hai Sobat Nongki. Hari ini kita ketemu dengan narasumber yang super istimewa. Ini putra daerah yang dulunya itu pokoknya biografinya keren banget. Ini teman-teman mesti simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel podcast The Nongki. Please subscribe, like, and comment. Bagikan ke semua teman-teman komunitas yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Kita pengen berbagi malam hari ini. Kita berbagi bagaimana teman-teman Sobat Nongki ini punya pandangan ketika nanti menjelang dewasa, sudah waktunya untuk mencari nafkah segala macam. Sobat Nongki ini punya pandangan apa yang harus dilakukan. Oke, hari ini kita ketemu narasumber yang sudah datang di studio podcast Nongki, namanya Dimas Levy. Tepuk tangan dulu. Akhirnya. Akhirnya setelah beberapa bulan purnama, kita pengen datangkan Dimas Levy ke sini karena memang kesibukannya sangat luar biasa. Maksudnya nggak sibuk-sibuk banget. Nggak sibuk-sibuk banget ya. Cuma jadwalnya Mas mungkin padat. Gawat ini. Ini bisa jadi hostnya. Gawat ini. Bisa diakuisisi nih hostnya. Enggak. Oke, ini saya ketemu Mas Dimas Levy ini, kita belum kenal ya sebetulnya ya. Belum. Ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol itu pun nggak terasa sudah hampir 3 jam waktu itu ya. 3 jam. Tapi ya semoga teman-teman bisa ngikutin video ini sampai selesai. Soal perjuangannya seorang Dimas Levy sampai yang saat ini sudah saya bilang cukup sukses untuk membawa suatu pekerjaan yang ini saya bilang sih kalau katanya Pak Sandiaga Uno itu kan ekonomi kreatif. Nah, ini karena Mas Dimas Levy ini waktu kita ngobrol pertama kali itu beliaunya ini tidak merasa kayaknya biasa-biasa aja. Tapi waktu saya dengarkan ternyata perjuangannya luar biasa. Oke, selamat datang. Selamat datang, Mas. Terima kasih sudah datang di studio podcast The Nongki. Sama-sama, Mas. Sip, Jangan bosan-bosan. Waduh, nggak mungkin bosan. Oke. Ini nggak mungkin bosan ya? Iya, benar. Jadi kalau teman-teman di studio waktu ketemu Mas Dimas Levy ini, kok kayak artis yang itu ya? Iya, bahaya. Itu dan ini. Itu dan ini. Benar. Cukup menarik memang. Versi lokal, Mas. Versi lokal ya. Versi lokal. Tapi bagus lah ini versinya. Iya, benar. Oke, Mas Dimas Levy. Ini kan usahanya sekarang kan Levy Car Shop. Iya, benar. Usaha Levy Car Shop. Levy Car Shop itu seminggu yang lalu ya. Kita ketemu itu followernya masih 16.800. 36.000. Oh, sorry. Wah, terlalu sedikit segitu. 36.800 dan hari ini itu sudah menyentuh ke 38.000. Iya. Fantastis. Ini seminggu, nggak nyampe seminggu ya? Seminggu kurang ya? Seminggu kurang. Wah, menarik. Pokoknya teman-teman jangan skip video ini ya, tonton sampai habis. Oke, iklan langsung di skip aja. Kalau iklan jangan, biar aja. Biar aja. Iya. Yang kita beda juga. Bener sekali. Oke, Mas Dimas Levy ini awal cerita ke saya itu memulai karirnya tanpa disadari usia 13 tahun. Iya. Betul ya, Mas? SMP. Oke, SMP. Nah, oke. Boleh. Nggak niat karir itu. Kenapa? Nggak niat karir. Nggak niat karir ya. Jadi Sobat Nongki ini yang suatu kebetulan yang dijalani aja. Nggak berasa, tetapi ternyata sudah membimbing beliaunya ini menuju tangga yang lebih tinggi kesuksesannya. Amin ya Allah. Amin. Siap Mas. Oke, mungkin bisa dimulai aja. Monggo, silakan. Gimana? Usia 13 tahun itu mungkin bisa diceritakan ke Sobat Nongki bagaimana awal mula berkarirnya itu tadi, yang tidak sadarin tadi itu. Itu karena ini Mas, apa namanya? Nggak sengaja itu kepingin modif kendaraan. Modif kendaraan. Tanpa disadarin itu gimana caranya punya uang buat modif itu sepeda motor. Awalnya sepeda motor ya. Karena saya kan 2007 itu pindah ke Kalimantan.
2007 di Kalimantan, terus Di kota mana ini? Samarinda. Samarinda. Samarinda 2007 itu SMP kelas 2 saya pindah. Pas kelas 2 itu pas mau naik kelaikan itu kayak gini bulan-bulan puasa gini, lebaran itu mudik ke Surabaya sini, Jawa Timur. Pas mudik itu diiniin apa namanya? Teman-teman saya cuma ngomong kan di sana kan mahal ya. Apa-apa mahal di sana itu. Jadi bilang nggak ada yang mau nitip helm karena helm saya saat itu hilang. Karena hilang aja sih. Karena hilang. Jadi ya beruntung juga maling itu aslinya. Karena ada maling itu saya jadi usaha. Jadi beruntung ya. Jadi jadi contoh yang malingnya jadi contoh. Iya, jadi contoh malingnya, jadi contoh. Cuma beruntung kalau misalnya kehilangan barang itu jangan marah-marah, udah gitu. Mungkin di balik itu mungkin ada emasnya kan nggak ada yang tahu ya. Nah, dari situ saya beli helm di sana kan mahal Mas, harga sekitar ya hampir 2 kali lipat daripada harga sini. Saat itu karena uang nggak ada mungkin jadi dia bilang papa beli di apa namanya ke Surabaya aja. Kalau misalnya si helm ini lebih murah sana. Helm apa sih Mas? Biasanya kan kalau di Kalimantan kan umumnya kan GM, INK, KYT, ya brand-brand umum yang iya 2007-an lah. Habis itu ya udahlah nahan sebentar beli pas mudik ke Surabaya. Tapi nginfo saat itu inget teman saya itu ada kembar sih dia itu. Mau nggak nitip helm? Kebetulan mereka udah jelek. Jadi dia udah nitip. Sebenarnya mereka udah jelek atau helmnya jelek? Helmnya. Orangnya takoni ganteng sih Mas. Singgung nanti dia lihat sakno Mas. Mungkin lupa dong ya teman tadi yang kemarin. Namanya boleh spill. Namanya udah nggak usah di siapa sih enggak apa-apa. Nanti dia inget waduh berarti orang untung nanti aku ya situ. Terus habis itu belilah 2 orang itu. Kok lama kelamaan pas ngobrol itu pas hari H mau mudik itu sampai 5 orang ini Mas ke nitip ke saya itu. Nah situ dengan nitip harganya tergolong murah. Masa sih harga segitu udah dapat? Ya udahlah nyoba mereka nitip. Wis kok nggak cocok kan nanti balikin uangnya kan beres ya. Bawa cari sini nyari pun juga nggak hitungannya nggak sama orang tua, udah sama adik sepupu. Nyari helm gitu bawa. Ternyata ketemu niku helm itu ya dapat potongan karena beli banyak mungkin ya. Oh iya, borongan. Iya, 6 item termasuk helm saya. Kok dikasih potongan itu lah, kasih potongan itu secara nggak langsung pas bawa ke Kalimantan ngobrol sama bapak saya, ini apa helm? Ya kan itu kan urusanmu, bawaan sendiri, bapak nggak mau tahu pokoknya maksud gotong dewi lah hitungannya gitu. Terus gak ngurusi lah bapak? Iya, ngurusi lah hitungannya. Itu jadi bapak waktu pulang ke Jawa ya, ke Surabaya ya, barengan, sama Mas Levi, karena bawa barang banyak, gak ngurus? Iya, ngurus sendiri, pokoknya ngono. Saat itu kan masih di dalam kabin itu nggak masalah ya bawa barang agak banyak ya, pokok cukup ya. Itu tak masukin kabin, terus habis itu kasih tahu tanyain helm berapa. Saat itu aku ingat itu nggak salah harganya itu umumnya itu 375. 375 umumnya di Surabaya. Umumnya Surabaya. Kalau di Kalimantan sekitar 600-an. Buset. Nah itu tak jual apa namanya dapat potongan 50.000. Duitnya anak itu 400 nitip, ya kan seharusnya kan ada kembali 25 ribuan, ya. Dikasih potongan per helm 50.000, jadi 325. 325, untung saya 50.000 dikalikan 5 dong ya. Sama kembaliannya kan seharusnya kan. Oh, iya. Kalau kembaliannya nggak dikasih kan kalau kan dapat helm toh saya. Benar. Itu udah dapat helm, dapat untung. Nah, duit helm saya kan utuh buat benerin motor itu bisa. Oh, gitu. Iya, dari situ potensi langsung wah cocok ini buat maksudnya tuh kalau benerin motor enggak karena malas nabung saya itu poinnya itu. Poinnya apa caranya cari duit instan gitu aja udah. Poinnya itu malas nabung. SMP udah komersil ya? Iya. Jadi pengennya ya apa ya kepengen modif itu tanpa minta, tanpa nabung, tapi langsung ada uangnya ini gitu. Dapat dari situ motor pas liburan lagi ke Jakarta. Pokoknya ke Jawa itu ke Jakarta sih. Itu apa minta liburan lumayan lama, tapi saya minta waktu 3 harian sekitar 3 hari 4 hari. Sebentar. Ini yang tadi masalah duit ini kembaliannya tadi nggak dikembalikan ya? Oh, saya ngomongin.
ini helm kan diomongin orang tua tuh. Jujur ya, jujur. Jujur, udah jujur. Ya, Karena kan nggak ada sistem oh iya. keuntungan Bener, pertemanan. Iya, pertemanan. Langsung, Pak ini apa bilang kayak gini? Ini masalah harganya 375 325. Langsung kan, oh gini aja. Anggap aja 50.000-nya ini jasamu untuk ngangkat. Wah. Ya temannya cengli lah ya. Anggap aja bilang 375 kan sesuai orang yang iklan. Jadi ada kembalian 25.000. Ya tak omongin. Iya. Ya kan, ini ada kembalian 25.000. Oh nggak usah Dim, bawa aja semua. Nah 55-nya itu nggak memperdulikan 25.000. Padahal 25.000-nya dikali orang 5 kan juga lumayan. Iya lumayan. Lumayan. Kan kayak gitu kan mikirnya kan perorangan soalnya. Iya. Lumayan ini. Ya udah dari situ nggak lama bisa modif motor. Pas ada liburan lagi ke Jawa udah koar-koar ke teman-teman. Ini mau liburan nih. Iya. Mau liburan di Jakarta nih. Apa namanya? Mau nggak? Ada yang nitip nggak? Kayak gini barang-barang ini ada yang nitip nggak? Ya gitu. Setelah kayak gitu, wah boleh nih Dim. Nitip. Ini. Nah ngelis kita, mulai ngelis. Apa permintaannya yang teman-teman inginkan? Mulai profesional ini. Iya, ngelis kayak gitu. Itu sampai Jakarta tuh aku lupa nama tempatnya itu apa. Pokoknya itu semacam kayak pasar gitu isinya jualan aksesoris motor semua. Mangga 2 bukan? Bukan. Nggak tahu di Jakarta itu lupa namanya apa. Situ ya udah ngecek aja nyariin barang mana. Udah satu toko kan kadang kalau misalnya dibikin minta agak banyak kan dapat potongan. Pasti. Iya. Terus dari situ harga tetap dapat potongan. Terus tak tambahin biasanya jasa buat ngangkat, buat pengiriman sebenarnya. Udah saat itu borong 3 dus rokok itu. Besar itu. Iya. Boleh sebut merek ya ini? Oh iya. Ya Allah. Nanti Rokok ditiup lagi. ya. Iya. Ya situ kerdus besar kan itu kan saat itu di 2008 2007 itu kan kerdus rokok kan besar. Besar. Bungkus itu ya sekitar 3 harian 4 harian ngurusin itu spare part. Pas mau liburan kakak kan di sana kebetulan di apartemennya kakak bilang ini kalau misalnya mau enak liburannya lagi kirim aja dulu ini semua. Nah saya paketin supaya nggak beban di pesawat kan. Betul. Kirim dulu semua baru liburan. Pas saya pulang pas juga barang itu udah datang juga. Jadi tinggal ngebagiin ke orang-orang. Kalau kena apa namanya? Over di pesawatnya malah. Iya, maaf ya, bener. Bukannya untung malah buntung ya. Bener, malah nggak untung malah nggak esok ngopen di sepeda motor. Dulu kan gitu, itu sih. Awal mulanya Levi Car Shop dari situ merambat ke. Awalnya di situ malahan ya. Itu masih mobil. SMP padahal. SMP, tapi belum muncul nama Levi Car Shop ya. Ya, tapi bibitnya sudah mulai muncul karena itu ya. Iya karena ketagihan itu tadi. Oke, tapi tadi kalau Mas Dimas tadi ngomong itu kan waktu ngangkat helm pertama kali kan bapaknya, panggilnya apa? Bapak atau papa? Papa. Papanya itu kan sudah mulai mendidik ya. Dalam tanda kutip sebetulnya sudah mulai mendidik. Secara tidak langsung seperti itu kayaknya. Mentalnya sudah dididik. Iya, benar. Nah, terus setelah itu bergulir terus dari situ udah kan dari motor itu terus-terusan. Kebetulan ada rezeki lebih, Papa itu nyiapin mobil, ibaratnya itu ada mobil lebih lah pokoknya di rumah. Mobil lebih, kepengen Pak, modif Pak segala macam kayak gitu. Papa ini karena kakak-kakak ini dulu itu sukanya di dunia balap. Oh. Saya nggak dibolehkan untuk terjun ke situ. Berapa bersaudara sih? Kalau saya 2 sama adik, cuma kakak sepupu banyak. Oh, kakak sepupunya. Karena mama 10 bersaudara. Wow. Mama terakhir. Nah, itu kakak sepupu banyak emang yang urusan di situ. Jadi udah bolehnya modif mobil aja. Saat itu nyari velg. Velg itu ya jangan dulu lokal ya. Tapi sekarang sih banyak lokal, cuma lokal yang niru banget hitungannya itu. Itu tuh ngambil 1 set, nyoba, pasang. Saya kenalan sama si penjual tuh velg gitu ya. Ngobrol. Ibaratnya ya apa ini? Saya mau bantu jual boleh nggak? Om, ini om velgnya. Emang siapa? Nggak tahu nanti siapa yang beli. Saya cuma bantu jual aja, mau ngambil untung dikit gitu. Itu penjual velgnya posisi di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Penjual velg. Nawarkan untuk bantu jual untuk di Samarinda. Iya, benar. Kok bisa mau? Percaya dia? Nah, itu perambatnya akhirnya nanti
ke cerita yang sekarang ini. Oke. Benar, itu. Jalan Tuhannya sudah mulai tertata nih ya. Untung sadar, kalau nggak sadar kan menggok bisa. Nah itu. Iya. Yes. Nah itu saat itu jualan velg karena ini sih, karena keinginan ya, karena modif itu mobil itu kan lumayan mahal. Dan terpanggil jiwanya di sana ya. Terpanggil itu pengen, tapi keterbatasan waktu, mas. Oh iya, waktu ya. Iya, keterbatasan waktu, karena saya nggak punya waktu yang lebih. Waktu adalah uang guys. Iya. Karena nggak punya waktunya itu, jadi mau nggak mau keinginan saya gimana caranya terlampiaskan, bukan di PS ya, tapi di dunia nyata. Oke. Itu mobil orang yang saya dandanin saat itu, dan itu merambat juga ke sekarang ibaratnya itu. Dulu itu jadi ketemu teman-teman pengusaha di Kalimantan yang karena kan ikut komunitas mobil, jadi kan kenal kan satu sama lain. Dulu kan mindsetnya, dulu kan juga beli velg murah di mana gitu, karena buat geradakan mobilnya atau apa itu. Nah di sini, nah saya nginfo, saya itu cuma bilang gini tok ke orangnya, Om jual gambar ya dulu itu juga, sampai sekarang sih jual gambar sih, jual gambar aja, foto ini velgnya kayak gini, ukurannya speknya kayak gini, mau nggak, barangnya apa, barangnya ya lokal biasa kok, bukan yang brand banget ya gitu. Ya udah mau, harganya karena terpaut murah ya. Awal mula yang distributor itu jatuhnya cuma jual gambar. Berapa bulan penjualan mulai kelihatan, saya dikasih stok. Wih mantap. Saya dikasih stok. Kadang 5 set, 6 set, kayak gitu di rumah tanpa saya keluar uang. Karena tujuannya cari uangnya itu tadi. Dan dari situ customer pertama itu Honda Jazz kok saya masih rame-ramenya GE itu ya. Honda Jazz GE. Terus ini kan yang di Surabaya udah velg, terus nambah. Kalau dulu kan masih sosmednya masih belum secanggih sekarang ya. Betul. Masih Facebook, terus pakai PIN BB. Oh iya. Pakai PIN BB. Dari situ kenalan sama orang-orang lingkup otomotif yang lainnya. Terus ada yang jualan, aku juga nawarin lagi, Mas boleh nggak nih bantu jual lagi, apa namanya, masalah si aksesoris mobil nih, kayak gitu segala macam. Boleh Mas, monggo Mas, silakan Mas, kayak gitu. Kita ini ya, apa namanya, saya jual gambarnya dulu ya, siap. Saya info, saya tanyain, jual gambar, tanyain, jualan headlamp, Jazz itu saat itu, jadi ada Jazz saat itu ya Mas ya, velg order saya, headlamp. Terus habis itu jok racing, Bright. iya, Bright itu ya. Blue bright, stop lamp, terus yang LED yang awal-awal yang garis-garis itu. Iya, benar. Terus habis itu orangnya masih itu apa namanya, lampu kolong. Lampu kolong. Oh ya lagi tren dulu ya. Iya lagi tren. Dulu itu lampu kolong. Jadi dulu itu kayak gini, orang ini waktunya nggak sempat. Terus bilang kayak gini, Dim, aku beli spare part ini semua, tolong dipasangin. Nah, kebetulan ketua klub saya dulu itu punya bengkel cat. Bengkel cat di Samarinda itu. Jadi bilang, mobilnya itu kebetulan lagi dibangun di bengkel cat di sini. Nanti lampu-lampu dateng, tolong dipasangin semua sekalian ya sama velg-velgnya. Kamu tatain SMA ya. Kelas 1. Jadi dari SMP ke SMA itu sudah mulai menjajaki dari yang tadi awalnya helm, spare part motor, lalu variasi mobil ya, pelek variasi mobil, sampai nanti natain mobilnya semuanya. Nah itu benar. Okay. Itu di selang waktu yang ibaratnya Sabtu itu, nah udah selesai pulang sekolah kan setengah hari kalau dulu itu. Oke, ya. Cabut langsung ke bengkel. Tapi nggak pakai bolos dong ya? Nggak. Aman, nggak bolos sama sekali? Yakin tertib. Kalau saya tertib. Sing bayar di sana soalnya. Yes. Dari situ, ya itu tadi lah, apa namanya, saya bilang, San, nggak apa-apa tak ini Om, kayak gitu, nggak apa-apa dah, tatain sekarang gitu. Nah ngobrol sama si ketua saya klub itu, Mas ini Mas barangnya, ya udah nanti selesai bengkel, selesai ngecat, dipasangin aja semua. Dari situ, itu customer pertama SMA yang ibaratnya minta didandanin semua.
Tapi sih cuma ketemu itu aja saat itu, belum ada lagi. Yang lainnya itu cuma beli-beli order barang aja sama saya. Tapi pelek jalan terus. Velg jalan sama saya, meskipun sekolah kalau minggu gitu hunting ke bengkel-bengkel. Oh. Nyari pasaran harganya berapa sih di sini supaya ngikutin pasarnya. Iya. Iya itu sih. Ngikutin pasar atau nyari supaya untungnya lebih banyak. Oh iya itu. Aslinya sih itu. Cuma ngikutin pasar supaya enggak. Oh ya apa sih? Enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah gitu aja sih. Karena harga di Jawa sama di Samarinda pasti jauh. Jauh ya banget, kan? jauh banget. Mas. Samarinda itu kalau nggak salah kotanya banyak minyak ya? Apa ya sana ya? Komoditasnya Batu bara. apa? Batu bara ya? Batu bara. Waktunya banyak. Waktunya banyak. Waktunya banyak. Waktunya banyak di sana. Benar. Hammer aja kelecehan itu kan gitu. ya? Iya. Iya tahu pinggir jalan Samarinda, iya. Hammer mobil atau hammer? Hammer mobil. Oh iya? Taruh pinggir jalan gitu aja udah. Wow. Luar biasa emang. Iya kan gunung dibelah itu stadionnya kan. Gitu ya? Iya bener. Terus kalau berkaitan sama yang sekarang, yang Levi Car Shop, ada nggak cerita-cerita di masa lalunya yang jadi bibitnya sampai sekarang ini? Nah, karena dulu supplierku itu namanya Garage Car Shop. Garage Car Shop. Itu di Surabaya. Orangnya masih ada sih sekarang gitu juga. Masih aktif. Cuma nggak aktif di dunia otomotif emang. Dia emang basicnya marmer. Oh, oke. Itu orang Surabaya Barat. Jadi kayak ya apa ya? Kita ngambil ke sana juga. Awalnya sih cuma by order. Habis itu pengen kenal lebih langsung ya karena mungkin saya masih kecil saat itu. Jadi belum ketoleh itu kan jadul itu. Ya udahlah. Tapi gini, kemarin waktu kita ketemu, itu ada satu cerita yang saya masih kebayang sih. Itu antara bikin malu tapi melatih mental ya. Oh iya, iya. Yang soal Luxer DX tahun Iya, 81 benar. Itu karena keinginan beli mobil. Saat itu udah ada mobil yang udah dimodif. Tapi kelas berapa ya? Kelas 3 nggak salah itu. Dijanjiin karena mau dikasih mobil, karena buat kuliah rencana itu. Janjiin beli mobil, tapi lihat, oh iya nih, ini ada mobil murah, dek, rata-rata DE, kan pengennya kan mobilnya mobil tua. Terus satu ketika itu diajak papa itu ke proyek lah. Pagi-pagi proyek, berangkat. Lihat, DX itu lagi dicuci sama Toyota orang. DX. Toyota Corolla DX. Iya, itu dicuci sama orang. Cakep Pak. Iya, itu dijual kayak gitu. Waduh, ini lasan. Oh iya toh Pak, iya jual berapa gitu. Ada di iklan, nggak tahu berapa. Ya udah, pulang mampir. Iya, oke pulang mampir. Lihat pulangnya tetap lewat situ. Kelewatan, tahu kelewatan gitu aja. Wisan. Nah, itu ngomong gini. Lupa kelewatan gitu. Iya ada. Sambil sibuk telepon bapak itu. Kalau mau tanya aja, harganya berapa? Coba tanyain. Kalau misalnya cocok, nanti bapak bayaran gitu. Oh iya, dengan PD-nya ya itu kan ya. Murah ya, Corolla DX dulu murah ya soalnya ya. Di bawah 20 juta lah itu kan ya. Iya kan udah dapat kan 15 juta udah dapat dulu itu. Ya udah, mampir tanya. Orang ini habis bersihin mobilnya nih. Di rumah? Di rumah. Ya karena kita SMA keinginan pengen punya mobil. Nekat lah ya. Tanya, misi Pak, iya Toyotanya dijual Pak. Kata siapa Mas? Gitu. Enggak ada info di iklan. Enggak ada yang iklan kok ini. Marahin saya habis-habisan. Waduh. Iki wis balik ke mobil itu wis pencurang emosi ya wis. Panting gitu. Ya baru dijual berapa gitu tok santai nih Pak. Mana mobil dijual, nggak ada dijual kok gitu kan. Enggak dijual dah. Oh salah iklan berarti. Besok aja misalnya dijual baru katanya gitu. Ya, bukan dijual. Nah, cuma saya nangkepnya sekarang mungkin melatih mental ya. Karena saya dulu sempat kerja di Astra juga door to door toh. Mau nggak mau kan harus ketemu orang baru yang nggak ngerti apa yang dibahas. Iya. Ini menarik ini agak loncat sedikit dari Cita DX itu jadi ke Astra. Iya, jadi ke sales jatuhnya ya. Sales ya? Iya, tapi sampai sekarang nggak sales saya Mas. Sales ya? Sales. Oke, tapi waktu kuliah kan ke Surabaya ya? Kuliah Surabaya, UPN saya. UPN? UPN. Jadi waktu yang kejadian DX itu mau masuk kuliah? Udah pertengahan semester kayaknya itu, kelas 3 itu udah. Oh, udah ancang-ancang. Udah ancang-ancang. Makanya udah ngecek-ngecek mobil dulu iya, ya? Iya, udah kepengen beli wesan. Oh, oke. Saat itu, itulah gak punya mobil pribadi toh, itu kan yang kepingin. Daripada beli motor itu kan gitu. Gitu ya. Harganya nambah-nambah dikit,
awalnya segitu. Soalnya kan dapat harga tahun segitu tuh, saya dibeliin mobil pertama itu harga 9,5 mas mobil juga. Oh iya. Dulu. Tapi waktu kuliah balik ke Surabaya, jadi dapat di GX, DX tadi? Enggak, pas mau lulus SMA itu nawar mobil, udah. Nawar mobil pas lagi liburan ke Surabaya, ya kan karena punya uang ya. Nggak punya waktu? Udah punya waktu, waktu untuk modif. Jadi kan, wah ini nggak boleh dalam-dalam mobil yang ini mobil, soalnya mobil papa masih dipakai, modif dikit-dikit nggak apa-apa, tapi jangan yang ekstrim itu. Waduh kepingin. Nah itu karena punya waktu itu tadi, terus itu, Pak beli mobil Pak di mana? Cari Surabaya keliling. Surabaya ini mobil Datsun awalnya. Oh Datsun. Kepingin Datsun lama. Ya. Datsun nggak ketemu, terus nyari Corolla bongko, Corolla veteran kayak gitu. Di bawahnya DE. Cuma ketemu saat itu pas lagi liburan itu Toyota Corona. Oke, Corona ya. Toyota Corona tahun 72. Pas itu orangnya kayak bakul rumahan gitu. Jadi punya Datsun, punya Corolla bongko. Oh, seneng dong ya? Pilihannya banyak. Banyak pilihannya Pak kayak gini. Langsung dulu apa sih Pak kok gak dibeli itu, wis gak cocok harganya kemarin. Oh ya wis gak apa-apa nanti cari yang lain-lain gitu. Kok pas pulang ternyata pas balik ke Samarinda diinfo lagi sama kakak sepupu. Mobilmu dateng gak? Mobil apa? Belum beli. Ternyata yang kemarin itu gak cocok harganya. Papa itu dapat harga murah jadinya. Ya mobil yang dilihat itu tadi. Oh. Ditawarnya dapat. Iya di bawah. Kejutan lah akhirnya ya. Kejutan katanya. Itu seneng ya. Iyalah. Seneng wis. Masih mobil ke ASEAN seneng wis. Kayak mobil itu wis. Iya. Itu Corona tahun 72 tapi itu tahun 2000 berapa ya? 2010 beli mobil itu. Ya udah. Oke. Gitu. Nah, waktu kuliah itu usaha apa lagi? Waktu di Surabaya. Waktu Surabaya. Di Samarinda kan sudah mulai ini kan, udah Iya, usaha udah mulai macam-macam. jalan. Pasti kan ketagihan nih. Ketagihan. Nah, waktu kuliah pasti nyari dong harusnya. Gini, pas di Samarinda emang posisinya itu sudah mulai banyak supplier kan? Ya. Sudah banyak yang ngasih barang-barang terus kan? Ibaratnya. Sampai Surabaya yang ngasih supplier itu karena barangin aksesoris udah berani nyetop karena duit nyetok sendiri. Itu berhenti. Soalnya apa di Surabaya kan paksa pasarnya banyak. Sudah rame nih ya. Iya, sudah rame dan lebih berkembang kan? Betul. Dan barangnya juga lebih murah tergolong karena di Samarinda kan emang tergolong lebih mahal. Iya. Harga. Dari situ stuck diem. Akhirnya berusaha geser lagi karena tetap mainan mobil, main velg bekas. Oh, oke. Jadi beli velg apa bekas-bekasan itu dibeliin pas karena seneng nempel di mobil aja. Nanti ada yang minat cocok Copot, jual. Nanti gitu lagi. Tapi nggak lama itu emang karena di Surabaya banyak yang jual. Banyak saingannya lah ya. Jadi belum bisa ibaratnya kalau bahasa sekarang mapping ya supaya tahu ini mana yang harus dikejar gitu kan. Ya, tapi gini, Sobat Nongki ini menarik loh. Dari SMP, SMA sampai kuliah, jiwa salesnya itu emang kental ya. Iya. Kentelan mas soalnya. Iya. Dari ABS soalnya, dari papa ya. Papa juga sales soalnya basic. Oh, basicnya sales ya. Sales. Ini menarik. Jadi ngelatih mental, papanya tuh apa ya? Papanya asik kayaknya orangnya. Suka guyon, kayak sok serius. Oh. Iya bahaya malahan. Oke. Nah, terus yang pelek segala macam itu kuliah ya maksudnya? Kuliah itu tapi nggak lama kok mas itu mas. Sebentar aja. Gini, dulu itu papa pas ada rezeki lebih emang. Jadi di sini tuh kayak, nah mobil saya kan pertama Corona. Terus papa itu nggak lama itu beli juga Corona, tapi yang tahun 79. Saat itu tuh katanya dipakai sama temennya kuliah. Jadi buatnya nostalgia wes beli mobil ini. Karena niatnya buat mainan. Jadi ada mobil yang buat harian saat itu, yang ada ini mainan-mainan ini ya dipakai tapi sambil dipajang-pajang aja gitu, nggak seberapa dipakai. Emang beda sih, orang kaya kayak gini beda. Berusaha kaya mas. Mobil murah kan itu mas, Corona kan berapa dulu saya dapatnya? Tapi bukan karena nggak punya uang, tapi memang seleranya suka yang retro. Iya benar. Iya kan? Amin kalau punya uangnya mas. Terlalu rendah dia. Nah
Corona saat itu Corona tahun 72 79 saat itu punya. Terus habis itu merambat lagi, ada papa itu beli nih Mercy Box, Mercy Tiger dulu. Wah, ini mulai Tiger, menarik nih, ya, mulai menarik Mercy Tiger nih. dulu. Karena dulu keinginannya dari dulu mas, keinginan kaya, tapi belum kan. Jadi ini lihat Tiger ini satu barang yang mahal tapi takut ngeramutnya. Kan Mercy kan was-was ya hitungannya. Alhamdulillah, orang-orang sini tuh mesti kalau kena ngomong mobil Eropa itu kan sudah Iya, keduluan, sudah ya keduluan, Iya. kan takut kan. Ya apa ya? Udah nggak apa-apa, coba aja dulu beli segala macam, beli tuh nggak bayarin pajak, nggak ngeramut, mobil itu benar-benar alhamdulillah nggak ada PR. Wes siap pakai segala macam. Habis itu mikir gini, Mas, ini mobil platnya udah mau mati, pajak udah lumayan mahal. Papa itu kayaknya orang paling malas bayar pajak masalah mobil itu, dibiarin. Jadi pajak mati, ya wes terus platnya mati, ya siapa? Dijual. Kalau mau dijual ya apa gitu. Ya udah dijual kan. Tapi sebelum dijualnya Tiger itu papa udah beli Boxer. Oh, udah beli Boxer. Karena pengen nyoba lagi yang sesuatu yang tahunnya lebih muda. Jadi Boxer udah ada Tiger juga. Wis Tiger dikurangin wis jual. Kalau nggak salah dulu itu papa itu beli itu di angka 27 dengan sudah headlamp US, bumper US. Sedangkan 27 juta? Iya, sedangkan bumper US sekarang saya jual juga 15 juta. Headlampnya aja 10. Iya, benar. Tiger itu sampai sekarang masih banyak penggemar. Masih banyak. Iya. Masih banyak banget gitu kan gitu. Nah, secara nggak langsung Tiger ini dijual kalau nggak salah di angka 40-an kok itu. Itu masih ngangkat. Jadi kepala putusnya itu 38 juta. Iya, itu untung tanpa ngeramut. Tapi ini apa namanya? Saya udah megang 3 tahunan mobilnya. Tapi kan jualan kan karena platnya mau mati. Iya. Platnya mau mati. Itu nyoba ngikutin pangsa pasar. Segini coba dibuka segini. Ada yang nawar 38, 37 gitu. Ya dikasih. Orang belinya berapa dulu? 37. Iya. Terus enggak neko-neko apa saat itu enggak salah dapat 5 juta atau 6 juta gitu. Lepas saya wes kayak gitu. Dari situ Mercy ada keuntungan ya, ada harganya ya kayak gitu. Dari Mercy. Tapi saat itu belum mendalami untuk jual beli. Karena kan pakai ngeramut jual, pakai bandani segala macam jual. Itu dulu, kuliah ya? Kuliah. Dulu itu senangnya kayak gini soalnya mas. Apa yang tak ramut, apa yang tak jadikan mobil itu, sampai sekarang dengan kondisi yang seperti sama, saya cari mobilnya tetap dengan posisi seperti itu, dengan cari stiker, velg. Nggak ada yang berubah. Jadi orang itu beli selera ya jatuhnya. Jadi kalau misalnya, iya mobil ini bekasku dengan kondisi kayak gini segala macam, itu nggak berubah posisinya pancet tetap. Dulu itu all new Corolla saya tuh bangun segala macam, teman kampus beli ya wes dijadiin kayak gitu. Sampai sekarang posisi pancet. Tapi waktu Pak Mercy Tiger udah berapa cewek yang masuk situ? Kau soalnya Mercy Tiger deg-degan bapaknya. Iya, kayak gini medeni wisan. Nggak ada. Soalnya itu mas pure apa? Mobil itu pure hobi. Jadi bener-bener nggak bawa itu seneng. Iya. Corona 72 saat itu. Yang punya saya pribadi dikasih pilihan. Mau pakai 79 atau 72. Kalau dari klasiknya 72. Kalau misalnya pengen nyamannya 79. Wis 79 tak pakai Pak. Ya udah. Yang tahun 72 saat itu di tuker guling jatuhnya ya. Jadi ada orang lagi di rumah itu lagi renov. Terus ngerjain bagian atas itu, Pak saya pengen mobilnya, ya udah ambil yang ini. Kerjain rumah. Tuker sama renovasi rumah. Iya benar. Pinter ya. Bapak yang pinter. Iya. Kalau aku mau nurunin aja ya. Iya benar. Oke, setelah lulus kuliah sekarang ceritanya. Lalu semenjak lulus kuliah, ini loncat ya si Andi mas ya. Jadi misalnya lulus kuliah itu dari hobi yang mobil itu tadi dipakai jual itu pengennya itu aslinya sambil jual beli mobil. Cuma saya juga orangnya seneng ngeramot mobil.
Karena memang hobi panggilannya ke mobil memang. Iya, ya. habis itu nggak lama itu ada lahan disewain, saya buka cucian mobil. Oh, Cucian mobil. Oke. pertama itu saat baru lulus kuliah ya, itu belum lulus, itu belum wisuda, tapi udah mendekati mau lulus kuliah. Dari situ saya buka cucian mobil, nyoba usaha pertama. Saat itu namanya Levi Car Wash, karena awalnya Levi Car Shop. Oh. Nah, itu Levi Car Shop ya aku nggak pinter ngasih nama loh. Pikir Oh, gampang gampang aja, gampang-gampangan lah ya. Nah, terus itu saya kasih nama Levi Car Wash. Bertahan cuma nggak lama mas, 3 bulan. 3 bulan itu karena ya itu pembagian ya mas ya. Yang Ya, Pak, pembagian itu gimana maksudnya? Yang megang uang, yang megang uang itu gini, nggak bisa amanah ya. Oh. Jadi aku bagi hasil ya, karena itu nggak bisa disewa tempatnya. Oh, jadi ini ada orang yang punya lahan. Karena nggak mau disewa, Iya, benar. akhirnya yang punya Bagi lahan itu hasil. pengennya bagi hasil. Iya, Kamu yang benar. jalankan Iya, car benar, wash-nya. cuciannya. Oke, tapi kamu percaya sama pemilik rumah? Iya, Uang dia yang bawa semuanya. iya benar. Oke, itu cuma 3 bulan toh. 3 bulan karena dibawa dia semua duitnya. Jadi tak tutup aja cucian. Pengalaman pertama. Pengalaman. Setelah dari SMP sampai kuliah cuan terus, ini baru Iya, buntung dikit ini. ya wis lah, nggak apa-apa, wisan kayak gitu. Kata apa sih, belajar ya. Ya Si. wis lah. Kalau rugi-rugi minum dulu lah ya. Iya. Kok anu ya? Minum sih. Nah, lanjut lagi. Kalau ada mengandung kerugian tuh memang bikin kepala pening, harus minum dulu. Iya. Bener itu mas, bener. Yes, terus. Nah, terus setelah dari car wash yang tadi tutup, akhirnya? Car wash tutup, aku sempat ini sih mas, apa namanya, diajak sepupu ngelamar di salah satu showroom mobil. Wah, ini mulai menarik ini, Iya. menarik ini ya. Salah satu showroom mobil di Surabaya. Kalau brandnya sih Toyota. Oh, Tapi ibaratnya showroom ininya, showroom bukan yang swastanya ya? yang swastanya. Swasta, oh swasta. Yang Oke. swastanya. Itu juga berjalan berapa ya? 3 bulan itu mas. 3 bulan. 3 bulan karena ya mungkin saya juga baru lulus, nggak ngerti gimana. Ya wis belum saatnya paling di situ, akhirnya saya keluar. Oke. 3 bulan dari situ saya narik taksi online mas. Wih, seriusan. Taksi narik taksi online. online, iya. Berarti ini model-model ini ya, yang online ini ya, sudah awal-awal. Oke. Awal-awal Grab, Gokar, itu. Luar biasa loh. Sobat Nongki ini ya. Kalau kita review sedikit ya. SMP, SMA, kuliah, ini mulai dididik sama papahnya Mas Levi, Mas Levi ini memang bukan soal bicara soal targetnya kesuksesan dulu. Tapi ini adalah perjalanannya. Iya, betul ya? Iya, benar. Sampai lulus kuliah pun ini nyoba buka cucian mobil, ternyata wirausaha itu nggak segampang yang dibayangkan. Iya. Ya, ada banyak lika-likunya. Sampai ya tanda kutip ya akhirnya kayak ketipu lah istilahnya ya, uangnya Iya, lari gitu ya. Terus nyoba lagi kerja ternyata belum klik. Ya belum boleh. Sampai akhirnya ke taksi online ya. Taksi online. Ini luar biasa loh mentalnya ini. Bapaknya luar biasa nih. Taksi online. Terus gimana? Ceritanya gimana? Taksi online. Berapa lama itu taksi online? Nekat ngambil mobil baru. Sebelumnya papa nggak mau ibaratnya kredit. Oke. Jadi mau kredit, ya udah ambil lah Mobilio saat itu ya mas ya. Mobilio pas lagi ya nyoba narik, jenengnya apa sih soalnya? Aku nggak bisa diem di rumah masalahnya mas, keliling ngitir ya bisa. Biasanya pakai sales lah ya. Iya, wes nyoba keliling segala macam, ada titik capek kan mas, capek kan. Terus mikir ya apa ya caranya tetep untuk duit tapi gak sampai soro-soro banget gitu loh. Temen tak pekerjain mas, temen ya apa nih temen nih kan, timbang nganggur kuliah jarang, wes mulai itu wes ini lo narik taksi online. Gitu. Teman-teman seangkatan
Wesan di situ. Yes, gak apa-apa Dim, sistem setoran. Kan saya juga dapat Pinter lah mobil, ya. dapat uang, punya mobil juga, ya kan kayak gitu kan. Iya, Jadi benar. nggak mau kan, dia kan juga tetap kerja, Benar, dapat benar. uang. Tapi kan nah, suatu saat ada kerjaan yang lebih baik, nggak apa-apa keluar loh, kayak gitu. Udah kan. Habis itu sebelum itu pokoknya itu papa juga udah pindah ke sini, udah buka kantor di sini. Gak lama mobil itu 3 tahun nggak salah jalan itu, mulai nggak jalan kan mas. Iya, mulai Aku- pangsa-pasarnya mulai turun lah ya. maksudnya aku nggak seberapa narik taksi online sama mobil juga nggak seberapa Sorry jalan. lo ya. Iya. Sorry lo ya. Gas. Silakan. Kalau ada mau nggak lo? Saya nggak ngasep ya. Nah terus habis itu dari taksi online itu kan hasilnya nambah link ya mas ya. Bener. Pasti ketemu orang dong. Ketemu orang macam-macam kayak gitu. Cuma ya tak pikir juga mau sampai kapan juga taksi online itu kan mikir kayak gitu kan pasti kan nggak lama. Terus dari taksi online itu ketemu ini temen. Sebentar. Waktu kuliah jurusannya apa? Kok otak bisnisnya jalan terus tuh ya apa cara? Ekonomi bisnis mas. Oh, pantesan. Bukan jurusannya Sidoarjo Rungkut Ekonomi bisnis di UPN. di UPN. UPN. Benar, UPN. Otaknya bisnis banget ini. Terus habis itu di pas waktu ini sih taksi online berhenti ketemu temen nih mau buka usaha cucian mobil lagi. Oh, masih penasaran ini. Iya, sharing sih di rumah ya apa buka cucian mobil lagi. Nah, kan itu kan baru sekali dengan masalah yang baru. Coba lagi kan nggak apa-apa. Siapa tahu masalahnya beda. Bener sih, bener-bener dicoba. Ya alhamdulillah sih saat itu 1 tahun itu melewatin itu kayak wis happy. Oh iya ya wis aman ini lah, wis seneng lah ya mas. Terus kata sukses lah Iya, mulai ya. wis anak muda sing patut dibanggain lah ya. Iya, Gitu. bener. Cucian jalan, terus habis itu nggak lama itu juga posisi cucian jalan itu saya juga ngelamar di Astra. Oh, ngamar lagi. ngelamar di Astra. Penasarannya tinggi juga. Iya, ngelamar di Astra. Oke. Ngelamar di Astra kebetulan keterima. Jadilah sales. Oke. Di Oh, jadi yang satu kemarin di bengkel yang swasta ini di Astranya. Iya. Tapi mereknya sama. Apa? Mereknya sama. Mereknya sama. Kalau mereknya sama gampang lah ya. Bisa ilmunya sono. Iya. Kenapa mereknya sama? Kenapa itu? Kenapa? Karena fanatiknya di brand itu. Oh iya, dari Corolla DX, Corona. Iya. Masuk akal. Iya, itu dari situ mas emang Corolla all new ya kan. Oh iya. Kijang punya dulu itu kayak gitu. Fanatik kayak Toyota. Iya, fanatiknya itu. Ya dari situ ya udahlah, nge-sales cucian jalan barengan. Berbarengan 1 tahun lebih si cuciannya ada kendala. Mau nggak mau, mulai. mau nggak mau dengan masalah yang baru diharuskan tutup. Oh, oke. Diharuskan tutup. Dah. Tapi di Astra tetap. Astra tetep. Akhirnya kan fokus nih kita. Aku, wis Astranya yang mana nih Astranya? ada. Boleh lah, spesifik dikit lah. Tapi ngomong-ngomong aku dulu sempat di Astra. Oh iya mas. Aku senior banget. Lama mas sampai mas. Lama. Kalau saya kan tas-tasan nih. Aku itu Astra itu 2001 sampai 2006, tapi pindah-pindah. 2001 ya mas ya? 2001 di leasing, Iya, Astra yang di Pangsut. Terus berubah jadi sales mobil karena waktunya lebih banyak di sales. Iya benar. Waktunya. benar. Kalau di kredit lah mas. Iya, agak seret ya. Saya nggak pernah kredit masalahnya. Jadi masalah mas. Ini kalau masih Mas Levi, Astranya mana? Daerah mana? Daerahnya. Daerah Mer lurus. Oh, Mer lurus. Mer lurus. Kenceng ya misalnya. Dikit-dikit situ lah. Iya kan? Bosnya boleh spill lah. Bosnya baik banget. Sama. Aku dulu taunya Pak Alwin, Pak Dede, Pak David Yang. Terus sama ya Pak Iksir. Nah itu tuh. Oh Pak Iksir. Iya tuh. Oh, Ucapan iya, tuh. Stop itu. Jos. Orang otomotif itu. Jos. Iya kan? Ngapik pol. Di situ sih 1 tahunan lah. 1 tahun di sana. 1 tahun terus adanya kendala harus out semua. Sebagian besar sales. Kalau yang di Astra yang di daerah Mer tuh aku mau nyapa temanku dulu Anita.
Itu temanku itu dulu. Ya, sampai sekarang sih temen sih. Iya. Masih ada ya dulu ya? Masih. Kayaknya masih sih, aku udah lama juga nggak ini. Senior. Terus setelah di Astra, kan tadi tutup nih. Cuciannya ada kendala lagi akhirnya tutup. Terus di Astra kan, jalan ya? Ada kendala, terus? Udah, habis itu nganggur. Sempat nganggur? Ya nganggur sih. Berapa lama setelah nganggur dari Astra itu? 3 bulanan. 3 bulan di rumah. Oh, 3 bulan di rumah? 3 bulan di rumah terus nggak ada keluar. Oke. Sampai orang tua, ya papa bilang sih, keluar lu lapo-lapo kayak lapo, wis di mana ngomai itu. Biasa. Gitu. Iya. Ontek gimana ya? Iya, tambah nang ngomai itu wis. Mikir apa ya? Kerja di mana? Daftar ke Wuling. Oh, Wuling, salesnya Wuling. Sales Wuling. 3 minggu keluar, daftar ke Honda. 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu. kamu soalnya wis anu ya, wis apa mindsetmu udah Toyota pokoknya, cintanya Toyota. Masuk ke Honda itu wis langsung mau daftar, temen ngasih info. Ini keterima nih satu bank. Wis lah masuk ke bank. Oh, jadi pindah ke bank nih ya? Pindah ke bank, otomotif sebentar. Akhirnya keputus itu, mau daftar ke Honda udah keterima, mau seharusnya masuk kerja tapi nggak tak masukin, geser ke bank. Sombong. Iya. Gajinya gede soalnya. Iya. Saat itu gajinya gede. Oke. Masuk ke bank, jalan. Seharusnya kontraknya kok nggak salah 1 tahun atau 2 tahun gitu. 6 bulan aku minta berhenti mas. Kontrakmu setahun? Iya, setahun enggak 2 tahun, aku lupa deh. Biasanya 2 tahun. Iya. Biasanya antara itulah. Makanya aku lupa pastinya. Kan belum pegawai tetap kan kontrak dulu. Kontrak dulu. Setelah training Iya, kan harus dikontrak 2 tahun tuh. Benar, nggak boleh kemana-mana kan 2 Iya. tahun. Gak betah aku. Gak betah terus akhirnya apa ceritanya apa? Terus gak usah diceritain dulu. Ini menarik, Rek. Karena dunia saya di otomotif ya mungkin ya. Panggilan jiwanya di otomotif. Jadi kalau di bank itu bener sih saya bisa. Cuma kurang sreg kayak rasanya itu. Soalnya saat di bank pun itu udah baru mulai yang menjalani lagi nama Levi Carshop itu lagi. Karena, tetap di bank tetap anu Levi Carshop. Levi Carshop karena hari-hari kumpul sama teman-teman ya hitungannya makelar yang Eropaan saat itu. Fokus Eropaan karena ngerti Eropaan menguntungkan. Terus mobil yang di awal kan dijualin sama apa kan jual beli itu tuh untung. Pas di Astra jangan salah. Mundur lagi. Iya, mundur lagi nggak apa-apa. Nebeng parkir ya lebih seringnya aslinya. Nyimpen stok di situ saya tanya. Kok iso? Iya tuh. Padahal saat udah security nih kawan. Nek kepek. Zamanku di itu kalau pas di Astra. Di situ. Aku dulu di Astra, mereka sama Toyota. Aku tuh sebenarnya dulu lucu sih, salesnya Toyota tapi bawaanku mobilnya Honda. Soalnya nyimpen Mercy mas di situ mas. Oh nyimpen Mercy situ. Aku Saat dulu masih keluar loh. Apa? Parkiranku tuh pokoknya kalau ke Pacabangku datang, mobil tuh keluar dari kantor. Oh, ini nggak apa-apa Pak Iqzir, cuma ya itu tadi mesti ditanyain mobilnya siapa ini, pura-pura nggak ngerti. Yang nyimpen stok di situ betul itu. Ya seneng kan, soalnya kan parkirannya kan gedung kan, jadi pasti nggak kotor, nggak kehujanan. Iya. Nyimpen 2 gitu saya di situ. Kurang ajar juga. Iya. Pak Iqzir, maafkan ini anakmu dulu. Nyimpen 2 di situ udah situ tadi lah. Habis itu nggak lama kan ini apa namanya? Udah geser nih, nyambil di bank nih, sambil jalan tuh main ke teman-teman yang Eropaan itu jual beli, sambil nawarin mobil-mobil. Ini ada stok apa aja, stok ini. Saya coba masarin dulu via marketplace Facebook ya. Facebook terus ngerasain kok untungnya apa namanya. Kok enak ya ibaratnya untungnya kok segini. Nah akhirnya aku luwes tenang di otomotif, akhirnya bank itu saya kepingin keluar. Oke, itu waktu di bank berarti sudah mulai membangun lagi Levi Carshop. Levi Carshop tak kembangin lagi akhirnya dari ya, situ. Levi Carshop tak kembangin dari situ untuk saya apa namanya postingannya lewat Instagram situ sama di Facebook. Tapi saat itu pangsa pasarnya banyak di Facebook.
Masih di Facebook ya? Masih di Facebook saat itu 2000 berapa ya itu ya? 2000 pas mau pandemi itu 18-an 19 lah. 2020 pandemi. Pandemi 2020 ya? 2020. Ya 18-19 itu udah mulai, cuma belum sampai yang apa-apa. Habis itu pandemi gitu ya. 2020. Oh, jadi 2018 2019 sudah mulai membangun, iya, tapi belum profesional kayak sekarang. Sekarang masih belajar juga. Wah, Iya. Gitu. rendah hati bener memang ini ya. Dimas Levi. Sobat Nongki ini ya. Kerendahan hatinya Mas Dimas Levi. Jadi dengan pengalaman yang segitu banyak sampai keluar pulau ke Samarinda, tetap disupport papahnya. Sampai sekarang pun sebesar ini pun masih ngomongnya belajar. Padahal kalau lihat di IG-nya LCS ya, Levi Carshop, masih pengen belajar sih. Iya, mau ketemu nanti setelah show ini. Iya. Aku ajaran loh. Boleh. Siap. Oke. Nah, jadi 2019 sudah mulai kembangkan di IG sama Facebook. Iya, Facebook. Terus kena pandemi nih. Pandemi tetap jalan. Pandemi malah kayak rame-ramenya. Oh iya. Di jual Eropa, iya, bener-bener rame. Karena waktu pandemi itu terus terang ya, semua orang kan takut. Iya. Nah, karena pengen takutnya itu percaya atau nggak percaya, itu barang-barang hobi makin naik. Makan naik. Iya, setuju benar. itu. Setuju banget itu, malah kayak jual mobil kayak jual kacang saat itu. Gitu ya. Sampai saat itu pernah juga pengalaman lucu ini, customer saya. Lihat mobil cocok mobilnya nih. Ya udah kayak gini deal-dealan harga. Nanti antar ya, tunggu aku kabarin. Saat itu kan ada pembatasan waktu ya. Ya, Malam, betul ya. Malam PPKM, apa ya, pokoknya dibatasi berjilid-jilid lah ya, betul. Iya, jam-jam itu udah benar-benar dibatasin. Apa-apa tutup kayak kota mati kan jatuhnya. Benar. Kayak Umbrella City ya. Kamu lihat filmnya Umbrella City nggak? Enggak lihat. Apa jenenge? Apa jenenge rek? Apa rek? Filmnya bukan? Sing zombie-zombie gitu loh. Iya, benar. Kayak gitulah pokoknya. Itu pas customernya minta diantar malam. Hah? Diantar malam. Jam berapa? Nanti saya kabarin. Nungguin itu sampai jam 11. Habis ini kalau mau TW aja mas, soalnya kan estimasi dari Sidoarjo ke Surabaya Barat anggap aja saat itu 1 jam ya, karena mikir nutup jalan apa segala macem. Ya udah wis, ayo diantar. Jam 11 saya dari Sidoarjo, ketemuan di perumahan Surabaya Barat, itu aja masih disikat satpam, nggak boleh masuk. Ternyata orangnya keluar bawa uang kerdus sepatu, isinya uang semua. Edan. Karena nggak diizinin istri sama orang tuanya, jadi dikasih cash kita. Tengah malam suruh ngitung 99 juta secara manual, dengan kondisi habis hujan, embun segala macam. Aduh, ini kalau hitungannya bleset, iki sing buyar kita, ini lebih nggak apa-apa kan? Kalau kurang itu loh mas, jadi masalah itu loh. Sama Nongki, ini memang sudah terakhirnya kayaknya. Para lelaki itu banyak menganut lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tadi pembelinya kan nggak disetujuin tuh sama istrinya. Nggak disetujuin, benar. Nah ini narasumberku yang kemarin juga gitu tuh. Oh iya? Ya, yang kemarin tuh kita kan ketemu sama teman-teman dari aliran Vespa, macam-macam. Iya. Rata-rata gitu, belinya pokoknya beli dulu. Sudah jadi, dibangun, jadi taruh rumah. Nah, istri nanya, punya siapa? Punya temen. Biasa kaguan. Iya. Itu jadi kemarin tuh kayak gitu, karena bilangnya ya udah ya, barangnya cocok, terus bayar cash, terus mobil itu taruh mana taruh apartemen saya. Oke, siap. Berapa hari berlanjut, mas minta tolong semua iklan harus dihapus. Lah iklan kan udah ketumpuk-tumpuk di Facebook kan, marketplace kan udah lama. Mau ngapus dari mana? Sedangkan itu disebar-sebarin ke teman-teman. Ya om, saya usahain. Itu sampai ketahuan sama istrinya. Ini barangnya loh, ketahuan lagi mas, aku mas kayak gini segala macam. Akhirnya mentok saking dianya, ibaratnya sampai kepentok ya. Dicetin dong mobilnya. Astaga. Dicat bener-bener brus, habis full. Dan kamu yang benerin? Dari apa? Kamu yang benerin semuanya? Enggak, dia sendiri. Oh, dia sendiri. Dia sendiri.
velg beli di aku tapi Oh, velg di tetap. aku tetap bekasan. Itu dicat semua, loh Om jadi gini, iya soalnya iklannya nggak kehapus ketahuan. Waduh, plat nomornya tetap nggak podo aja padahal. Iya cuma nggak perhatiin kok Mas ya gitu. Yang penting Aman, warnanya, ya? iya. Walah ya wis Om nggak apa-apa Om kayak gitu. Udah ganti warna. Sampai sekarang mobil itu tetap beredar dengan warna yang itu. Yang baru itu. Fakturnya nggak katut soalnya, jadi nggak ketahuan. Iya. Cuma kan lemahnya di identitasnya si Mercy ini kan ada VIN number. Bisa dicek via online. Itu kan mendaratnya kapan, terus untuk Indonesia, untuk negara mana kan tertera jelas iya. Kayak gitu kan itu yang nggak bisa ditipu dari situ kan. Tapi si istri nggak sampai ngecek itu kan? Ya istri nggak tahu ya nggak nyampe pasti dari situ. Udah dari situ itu sih hal lucunya ibaratnya sampai ada yang di saat pandemi tapi yang beli banyak banget dan ya banyak customer lah saat pandemi itu, banyak belajar di saat pandemi itu. Oke, berarti dari setelah penjualan Mercy itu Levi Car Shop-nya sudah mulai jalan terus nih? Iya banyak banget Mas dari situ Mas. Dari situ dari online itu udah mulai berkembang dari pandemi ya, dari pandemi. Yes, tertangkap dari pandemi. Oke, Sobat Nongki, ini ilmu baru lagi nih ya. Jadi dalam perjalanan karirnya Bro Dimas Levi ini sangat menarik sih. Sampai akhirnya sekarang itu beliau ini buka namanya Levi Car Shop. Ini ekonomi kreatifnya luar biasa menurutku. Jadi kalau lihat dari postingannya itu ada 1000 lebih. 1000 lebih ya? 1800. Tak cek dulu. Iya cek dulu. Levi Car Shop. Ingat nggak berapa postinganmu? 1800-an. Oh iya. 1858 postingan sampai hari ini dari tahun 2019. 2019 ya. Luar biasa. Berarti perharinya itu posting berapa mobil? Nah kalau ditarik ulurnya mulai dulu ya nggak ketemu. Sekarang. Kalau sekarang sih macam-macam. Biasanya admin saya posting 20, 25. 20 sampai 25 mobil ya, yang bisa lebih. Bisa lebih. Ya bisa lebih. Tapi minim udah tak pastiin 20, 15, 20 ya sekitar itu. Oke, Sobat Nongki. Jadi ini Levi Car Shop ini sebetulnya kalau dari infonya beliau ini dengan banyaknya orang yang nitip mobil ya, consignment ya. Konsepnya consignment ya. Orang dulu kalau ya saya ngomong lah, saya tuh pecinta mobil bukan mobil baru, karena hitungannya nggak masuk meskipun dulu sales mobil baru ya. Kepotong pajak, faktur dan segala kan harganya langsung turun. Mendingan beli mobil second lah ya. Nah kalau dulu itu kan mesti ngiklan di koran yang paling rame. Jam 5 pagi udah searching, terus ada yang salah satu website yang sekarang sudah dibeli sama luar negeri, kalau nggak salah dari Singapura yang beli ya. Dulu namanya toko jadi tek 3 huruf ya. Nah kan sekarang banyak penipuan-penipuan yang triangle, yang ngakunya ini. Nah, ini salah satu kesempatan untuk Sobat Nongki ya. Jadi ada hal-hal yang terjadi di sekitaran kita, akhirnya orang itu lebih percaya untuk menjual mobilnya, nggak mau ribet, ketimbang ketemu penipuan-penipuan itu, justru itu mendapatkan suatu manfaat untuk Levi Car Shop. Betul ya? Kesimpulannya gitu ya? Nah, ini teman-teman Sobat Nongki kalau mau ngiklankan mobilnya di Levi Car Shop, artinya nggak usah khawatir. Levi Car Shop ini amanah dan selama ini transaksinya selalu lancar aja. Nah, yang menarik kemarin sempat cerita ada layanan baru lagi ya, selain nitip jual mobil. Karena hobinya Bro Levi ini ngurusin mobil orang ya. Jadi kemarin kalau salah ada sempat cerita yang dari luar pulau ya penghobi salah satu mobil itu karena ngerasa mobilnya kok standar kurang cakep itu dimodifkan pelek segala macam ya itu ya. Itu jatuhnya gini, aja sih kalau namanya Jarusdim. Jarusdim. Jasa urus Dimas. Jasa urus Dimas. Itu kalau misalnya biasanya momentumnya karena si owner nggak sempet atau ownernya kerjaan di luar negeri atau gimana gitu atau keluar pulau perlu apa saya nge-handle mobilnya. Tapi kebetulan juga kemarin ada customer yang ibaratnya beli kebetulan di saya,
pengennya dikirim itu dengan kondisi yang sesuai harapannya dia. Mungkin karena di luar itu spare part aksesoris nggak selengkap yang di Jawa Timur ya, tempat tinggal ini ya. Ibaratnya. Jadi pengen jangkepin, pengen bikin supaya mobilnya tinggal pakai di sana segala macam udah ready dengan pernak-pernik yang udah nempel. Nah itu. Harus itu sih yang dipakai sama dia. Ini menarik loh, Sobat Nongki. Jadi kalau di Levi Car Shop itu kalau kita lihat itu postingannya mobilnya sebenarnya keren-keren sih. Jadi ada kualifikasinya nggak? Maksudnya kalau tak lihat kan ini mobil-mobilnya kan ya kondisinya mulus, catnya masih mengkilat segala macam. Itu tapi kan nggak cuma standar tok ini. Nggak. Kan ada yang udah modif. Ada yang modif, nah, benar. Tapi ada calon pembelinya. Jadi marketnya Bro Dimas Levi ini ngelihat mobilnya, mungkin orang yang nyarinya yang ori dulu ya. Iya. Setelah itu dibangun sesuai keinginannya dia. Ya ada yang kayak gitu, ada juga yang udah jadi, ada juga. Jadi macam-macam, ibaratnya gitu. Ini loh kerennya, inisiatif sama inovasinya. Iya. Itu beda sama konsainmen mobil yang lainnya, ya. Sama aja wis. Aku belum pernah tahu loh. Iya. Yang kamu itu sampai mau ngurusin mobil ini dimodif apa itu, aku belum pernah tahu. Terus terang. Selama ini ngomongnya kan cuma mobil ini, ini ya speknya ini, speknya ini. Dibuat sharing saya. Oh gitu. Malah keinginan aku seperti apa gitu. Ini dibeli sama mereka selera. Karena selera yang ada. Ini buat Sobat Nongki, Bro Dimas boleh dong? IG-nya nanti di-share dong? Di-share ya. Oke, kita sharekan di sini ya. Di bawah ini ya. Iya, Oke. Jadi Sobat Nongki ini baik lagi sama tujuannya dari podcast The Nongki ini, kita pengen membuka wawasan bahwa Sobat Nongki ini jangan khawatir kalau dalam kondisi sekarang ini kan kalau kita baca berita itu banyak sekali yang namanya pengurangan karyawan, PHK kan di mana-mana. Artinya Sobat Nongki kalau lihat video-video The Nongki itu Sobat Nongki itu bisa dapat banyak inspirasi gimana caranya pengembangan diri, bagaimana cara berbisnis, bagaimana memulainya. Ya, benar. Lalu yang tidak kalah adalah dalam berbisnis itu pasti ada risikonya. Iya. Nah, itu kan tadi Bro Dimas sudah jelaskan juga ya. Jadi Sobat Nongki itu juga bisa istilahnya antisipasi dulu. Ya, untuk mentalnya dulu mentalnya dulu sebelum melangkah ya. Benar. Kok misalnya itu ya resiko pasti ada maksudnya soalnya pasti ada. Nanti kan saya yang mesti janjian kan. Saya membuat jadwal antara buyer dan owner, ketemuan, transaksi, tetap langsung buyer dan owner. Nggak ada melalui saya. Oke. Ini fair lah ya. Jadi calon buyer pun langsung dikasihkan langsung kalau nego harga langsung ke ownernya mobil. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Dengan konsekuensi ya owner udah siap, udah menyiapkan fee untuk Levi Car Shop. Asik. Itu udah. Oke, Sobat Nongki. Jadi ini baik lagi untuk calon kliennya Levi Car Shop, jangan khawatir karena Levi Car Shop ini sepanjang historinya yang saya tahu itu selalu amanah. Dan rata-rata baik buyer ataupun seller semuanya puas. Gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan nih? Kayaknya banyak banyak. Dikat sebentar tadi gitu. Kendang gitu. Oke, kita lanjut nanti lagi ya. Tapi daging semua ini enggak, kita sebenarnya bisa sampai 2 jam 3 jam. Bahaya ya. Bahaya. Bro Dimas, ini aku tertarik untuk ngulik soal Levi Car Shop. Ya. Levi Car Shop ini kan kalau tak lihat di IG-nya itu kan nggak cuma di Jawa Timur toh. Iya. Maksudnya jadi kliennya kan sampai ke Jakarta dan sebagainya toh. Benar. Terus mobil-mobilnya di Levi Car Shop itu kan juga bukan mobil yang retro tok. Iya. Ada mobil-mobil zaman now lah ya. Anak muda sekarang kayak BMW F30, Mini Cooper kan sudah masuk. Termasuk kayak Alphard, udah masuk. Velfire udah masuk ya. Iya, udah masuk. Pengembangannya Levi Car Shop sekarang gimana? Rencananya mau gimana? Untuk pengembangan pengennya emang semua segmen jatuhnya itu emang. Pengennya semua segmen supaya dapat lah hitungannya. Berarti habis gini mobil-mobil yang premium pun masuk? Premium bakal masuk, tapi kita bakal buka
Instagram sendiri lagi untuk Oh, beda lagi nanti. ya, Oh, tapi jadi- di Levi Car Shop tetap tayang, cuma yang lebih premium lagi, yang sport, yang lebih identik mainannya itu lebih Wih. ada lagi. Nanti bakal Jadi- kita tayang. Premium, sport car Iya. itu nanti Levi Car Shop tapi IG-nya yang khusus premium. Iya benar. Keren. Ya, mantap. nanti kita kasih linknya juga ya. Oke, siap. Sip. Mobil premiumnya kayak gimana contohnya? Nanti dilihat. Duh, di bawah, jangan. ya. Penasaran ya, Bisa. Harus penasaran. Harus malam ini harus selesai nih. Mobil premium seperti itu McLaren, Wih. Ferrari, yang saya pengen kejar pangsa pasarnya ke sana sih. Ke depannya Oke, gitu. berarti kayak Lambo, Ferrari, Ferrari, Porsche, Porsche, McLaren. Wah. gitu. Kalau Mercy yang ibaratnya sama BMW udah mulai emang ke umum kan. Ke umum ya, Iya, pangsa benar, pasarnya benar, ya. pasar umum. Sama yang lebih muda tahunnya kan, itu pastinya. Oh. Di situ sih mas. Sangar iki. Oke, Sobat Nongki, ini menarik loh. Maksudnya dari profilnya Bro Dimas Levi yang dulu berawal dari helm sampai ke Levi Car Shop yang sudah ribuan kliennya dan ribuan juga ya customernya ya berarti ya. Temennya amin, amin. Sekarang ini merambah ke mobil premium dan sport car. Iya. Artinya, Sobat Nongki, Levi Car Shop ini sudah punya brand image yang sudah diakuin. Iya. Kalau sampai orang udah masuk ke mobil premium sport car, itu kan nggak main-main harganya. Iya benar. Artinya tingkat kepercayaan kan tinggi gitu. Iya benar. Ya, cara nih dapetin sport car itu ya apa caranya? Sekarang sih masih nebeng ke temen posisinya. Oke. Tapi ada juga yang beberapa sudah saya tebusin untuk nitip ke saya. Oh. Cuma kan untuk memposting itu kan dalam waktu sehari posting mobil premium bisa 10 unit, itu kan juga lumayan nyari effort kan unitnya itu. Iya, Dan iya. usaha yang ya itu masih proses. Tapi proses ini masih menunggu ditunggu. timingnya yang tepat lah ya. Kalau Instagramnya sudah ada. Oh, Instagramnya sudah ada. Sudah ada postingannya. Cuma masih bertahan naiknya. Oh. Iya. Tapi alhamdulillah sih dalam waktu 2 minggu ini udah 1.500 sampai 2.500 sudah viewersnya. Oh iya. Oh, IG-nya apa? Warung sport car. Warung sport car. Iya, Nggak ada di pakai Instagram. Levi-Levi-nya? Nggak ada live-nya. Tapi Oke, ada ya wes tulisan gini lah. Pak Levi Car Shop. Nanti kita tayangkan lagi ya di sini ya. Benar. Warung sport car. Sport car. Luar biasa. Itu juga termasuk yang tadi apa? Jarus apa? Jarus Dim. Jarus dim. Dim itu aslinya ke pribadi sih mas. Tapi nggak sengaja ya sambil jalan itu ya customerku yang di Levi Car Shop itu ya order juga. jatuhnya kayak gitu iya. Jadi mobil-mobil yang ada yang beli di aku atau nitip jual juga pengen dirapikan dulu ada juga sih macam-macam. Jadi dari situ sih mas. Pangsa pasarnya baik. Boleh nggak di-spill waktunya tadi? Waktunya bisa. Kalau Beda. sekarang Ya, biar lebih penasaran Oh, gitu bisa ya. jadi bertanya kan. jadi untuk jadi kliennya Bro Dimas Levi itu nanti untuk waktunya bisa di Ya bisa DM dicek. lah ya. Iya benar bisa itu. Oke. Bisa chat pribadi, bisa chat di Levi Car Shop, bisa sama-sama diterima langsung. Siap. Jadi adminnya untuk yang posting, tapi kalau untuk DM segala macam Bro Oh, Dimas saya sendiri? nerima, iya benar. Oh, pribadi ya. Jadi Iya. nggak pakai orang lain lah ya. Orang lain cuma admin cuma urusan posting aja. Posting-posting. Iya, posting aja. Oke, artinya Sobat Nongki ini sistem keterbukaannya udah nggak perlu dikhawatirkan lagi lah soal ini ya. Oke, terakhir nih, Bro Dimas Levi, boleh dong kita kasih untuk Sobat Nongki ini kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini, Iya. kena kail sambil makan sop. Wes, Enak. Beli mobil ya di Levi Car Shop. Iya. Oke, Sobat Nongki, hari ini kita sudah banyak dapat cerita inspiratif dan inovatif dari seorang Bro Dimas Levi yang menceritakan bagaimana awal mula berkarirnya, naik turunnya perjalanannya itu bagaimana. Nah, Sobat Nongki bisa belajar dari ceritanya Bro Dimas Levi, dan kita dari tim podcast Nongki, kita berharap Sobat Nongki itu yang pertama kita pengen jadi orang yang bijaksana.
Ya. Jadi kalau orang bijaksana itu gini teman-teman. Kalau orang pintar itu tidak akan jatuh di lubang yang sama kedua kali. Kalau orang yang terserah nanti itu jatuh di lubang yang sama sampai 2 atau berkali-kali. Tapi kita pengen Sobat Nongki menjadi orang yang bijaksana. Jadi artinya Sobat Nongki tidak perlu jatuh bangun, tapi Sobat Nongki bisa belajar dari cerita-cerita yang inspiratif dan inovatif dari narasumber yang hadir di podcast The Nongki. Oke, terima kasih Sobat Nongki yang sudah nonton video podcast The Nongki dari awal sampai akhir. Nggak terasa ya, kita ini panjang banget ya. Panjang banget. Padahal tadi Bro Dimas saling ngomong apa ini? 20 menit, 30 menit selesai. Tapi ternyata ini menarik banget untuk dikulik. Oke, terima kasih Sobat Nongki yang sudah nonton podcast The Nongki hari ini. Kalau mau promosi soal Levi Car Shop, nanti bisa di DM di Instagramnya Levi Car Shop atau warung sport car. Bisa langsung DM, nanti Bro Dimas sendiri yang akan ini ya merespon. Jadi nggak perlu khawatir, tidak ada tangan kedua atau ketiga, langsung ownernya sendiri. Iya. Siapa tahu kalau mau ada yang nitip silakan, bisa lanjut nih, bisa lanjut ke DM atau ya terserah, dari mobil mau standar sampai tua baru monggo silakan. Monggo ya. Oke. Kalau urusan Jarusdim untuk lingkup Surabaya, Sidoarjo, Gresik, saya bisa handle. Oh, yang Jarusdimnya masih sekitaran lokal. Ya, lokal aja, Jawa Timur lah ya. Jawa Timur untuk ngirim-ngirim mobil bisa saya. Jadi sama towing-towingnya langsung diurusin semuanya ya? Kalau towing nanti kan bisa ada rekanan kan? Oh, oke. Karena kan itu pihak orang, yang dipercaya sama si kliennya nanti. Ya, yang percaya sama klien lagi itu. Di situ sih. Oke, Sobat Nongki, terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel podcast The Nongki, subscribe, like, and share, bagikan ke semua teman-teman komunitas yang ada di sekitaran kita, dan podcast The Nongki tetap akan support bagaimana kita mengembangkan bisnis apapun. Monggo kalau mau datang di studio podcast The Nongki, kita terbuka untuk Sobat Nongki lainnya. Oke, terima kasih Bro Dimas. Terima kasih Mas. Siap. Sudah haus? Sudah haus. Terima kasih sudah hadir. Ya. Suatu kehormatan podcast The Nongki dapat bintang tamu yang luar biasa. Makasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, Sobat Nongki, terima kasih. Terima kasih. See you all guys in our next video. Bye bye.